Hai Zion, senang dapat bertemu kembali dengan saudara semua hari ini. Kami juga senang dapat beribadah bersama dengan saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Kami mengajak saudara semua untuk berdoa bersama di dalam corporate prayer yang diadakan secara online setiap hari Senin jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara dapat mengakses link corporate prayer yang tertera pada layar berikut ini. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut, atau saudara juga dapat men-scan QR Code yang tertera pada layar saudara berikut ini. Mari saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Senap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want, oh, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. I just want you, Lord. I just want you, Jesus. I just want you, God. I just want you, God. Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, Holy Spirit. I just want you, God. I just want you, my Savior. I just want you, Jesus. I just want you, God.
see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. Terima kasih Praise and Worship Team untuk penyembahan yang luar biasa. Siapkan catatan dan diri kita untuk mendengarkan setiap pesan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita sambut Care Group Head Veronica Lias. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Selamat datang di ibadah online GKS. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Mungkin di antara kita saat ini, mungkin ada yang sakit, ada yang terinfeksi COVID-19, atau sedang dalam pergumulan. Tapi percayalah, Tuhan itu baik dan kita harus terus semangat, kita terus cari wajah Tuhan. Dan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Dan tema untuk bulan ini dari GKS adalah victory, yaitu mengenai kemenangan. Nah, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami sudah melihat bagaimana penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bawa hati kami rindu Tuhan, Engkau berbicara secara pribadi kepada kami semua. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap perkataan hamba-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah hati dan pikiran mereka hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan mengenai kemenangan. Dan saya beri judul untuk khotbah saya adalah Kamu Hebat. You are great. Apapun kondisi kita saat ini, saya tetap mau mengatakan kamu hebat. Kita semua hebat. Itu semua bukan karena hasil usaha kita. Kita menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Walaupun mungkin kita saat ini melihat kondisi kita, keadaan kita kayaknya nggak hebat-hebat amat. Kayaknya belum berhasil banget. Tapi di Roma, di firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Walaupun tadi saya bilang kalau kita lihat keadaan kita, kayaknya masih belum ya. Mungkin masih ada yang sakit, mungkin masih ada masalah di dalam keluarga, masih pergumulan, masih ada masalah finansial, mungkin masih dalam pendidikannya belum berhasil, bahkan gagal dalam menempuh pendidikan, gagal mencari pekerjaan. Padahal kita tahu Yesus sudah mati untuk kita. Dan Dia berkata di atas kayu salib bahwa semuanya sudah selesai. Kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kondisinya, keadaan kita, kadang menurut kita itu belum merupakan suatu kemenangan. Nah, kalau kita lihat di kejadian dari awal penciptaan manusia di Kejadian 1:27, firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita ini adalah suatu produk yang luar biasa. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita, Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Jadi betapa kita ini luar biasa. Kita punya suatu potensi yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan ini untuk saudara-saudara untuk dapat
bangkit imannya, terutama bagi yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang merasa putus asa, atau mungkin dalam keadaan sakit, merasanya tidak ada pengharapan. Saya berdoa ketika firman Tuhan ini disampaikan, Roh Kudus secara pribadi berbicara kepada saudara-saudara sekalian dan iman saudara bangkit dan pengharapan itu akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini saya akan mengambil suatu kisah mengenai Gideon dari kitab Hakim-Hakim pasal 6. Jadi latar belakang dari cerita Gideon ini menceritakan bagaimana saat itu bangsa Israel dalam tekanan bangsa Midian. Sehingga saat itu bangsa Israel itu mereka dalam keadaan ketakutan, hidupnya mereka ditekan dalam penindasan yang luar biasa. Bahkan mereka hidup dalam kemiskinan dan mereka harus bersembunyi di pegunungan, tinggal di gua-gua perlindungan. Dan bahkan ketika dalam penderitaan itu mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Saat mereka berseru, mereka ingat akan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah membebaskan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka ingat kebaikan Tuhan dan mereka berseru dan Tuhan mendengar seruan doa mereka. Nah, di sini kita baca dari ayat 11, Hakim-Hakim pasal 6, ayat 11 sampai 13 menceritakan bagaimana Gideon yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan bangsa Israel. Baik, saya baca dari ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Nah, ini yang terjadi dengan Gideon ini. Kadang kita di saat kehidupan saat ini kita juga dapat merasakan hal yang sama. Tadi di awal saya katakan kita tahu, firman Tuhan mengatakan kita ini lebih dari pemenang. Bahwa Yesus sudah mengalahkan maut di kayu salib. Tapi kalau kita lihat hidup kita kayaknya enggak nih, saya masih sakit, saya masih gagal. Sama dengan Gideon, ketika Tuhan memanggil dia berbicara kepada dia melalui malaikatnya, Tuhan itu berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon sadar akan dirinya ketika itu dia melihat diri dia, keadaan dia. Kok aku disebut pahlawan yang gagah berani? Nggak salah nih. Sedangkan Gideon saat itu dia sadar dia sedang mengiring gandum dalam tempat pemerasan anggur. Dia harus bersembunyi supaya jangan diserang oleh orang Midian. Jadi dia tahu dia ini sedang hidup dalam ketakutan. Dia juga sebenarnya dalam hati kecilnya tahu, kayaknya saya ini pengecut loh. Saya takut menghadapi orang Midian. Bayangkan mengirik gandum aja di tempat pemerasan anggur. Tapi Tuhan melihat Gideon bukan kondisinya saat itu. Tuhan melihat apa yang ada, benih yang ada yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan Gideon. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, awal penciptaan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan katakan, ya pahlawan yang gagah perkasa. Gideon dipanggil pahlawan yang gagah perkasa. Walaupun Gideon sedang sembunyi dalam ketakutan. Tapi Tuhan melihatnya berbeda. Dan dikatakan setelah Gideon dikatakan gitu dia nggak percaya. Tapi Tuhan tetap ngotot nih.
kamu yang akan dipakai untuk membebaskan bangsa Israel. Karena ketidakpercayaan Gideon, dia nawar kepada Tuhan. Tuhan tolong tunjukin dong. Aku butuh konfirmasi nih kalau benar-benar nih saya mau dipakai nih. Dan Tuhan cukup sabar loh. Kalau kita terus baca dalam perikop ini bagaimana ketika Gideon membutuhkan konfirmasi, Tuhan menjawab. Tuhan memberikan konfirmasi keyakinan kepada Gideon. Betapa sabarnya Tuhan kita. Walaupun kita yang bimbang. Udah dibilang, Tuhan bilang, kamu adalah lebih dari pemenang. Fero, kamu lebih dari pemenang. Kondisi kamu saat ini itu belum final. Saya melihat kamu sebagai anak yang luar biasa. Saya sudah memberikan potensi luar biasa. Saya tidak percaya kondisi kamu. Saya tahu saya sudah memberikan masa depan yang luar biasa. Saudara-saudara sekarang juga demikian. Jangan lihat kondisi kita saat ini. Keadaan kita ini belum final. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Setiap kita sudah disiapkan masa depan yang luar biasa. Dan Tuhan melihat masa depan kita. Bagian kita percaya. Jangan melihat keadaan kita saat ini. Hasilnya dari perdebatan, saya sebutnya perdebatan antara Gideon dan malaikat Tuhan. Akhirnya Gideon ini nurut nih. Kita baca di Hakim-Hakim pasal 7 ayat ke-7. Ini finalnya. Hasil dari perdebatan Gideon tadi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain daerah itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi pada akhirnya di pasal ke-7 ini diceritakan, akhirnya bagaimana Gideon berhasil mengumpulkan bangsa Israel. Yang tadinya dia ngomong kan dia pengecut nih. Mengirik gandum aja di tempat pemerasan anggur. Kayaknya dia belum punya, dan juga sepertinya dia tidak punya suatu keberanian lah untuk tampil, untuk melawan bangsa Midian. Tapi karena firman Tuhan sudah sampai dalam hidupnya, dia berhasil mengumpulkan bangsa Israel. Dia yang pimpin bangsa Israel dari seorang pengecut. Dia menjadi seorang leader. Dia memimpin, dia punya pengaruh, dia bangkit. Dan dia menyeleksi orang-orang Israel. Dia berhasil mengumpulkan 300 orang yang gagah perkasa. Yang berani untuk maju ke medan perang. Awalnya dari 32.000 orang dikumpulkan, diseleksi. Tinggal 12.000, diseleksi lagi tinggal 300.000. Dengan pasukan 300 ini, mereka berhasil mengalahkan bangsa Midian. Bayangkan, kita bisa belajar dari kehidupan Gideon. Mungkin saat ini kita bilang, apa benar sih? Tuhan bilang masa depanku luar biasa. Aku akan dipakai Tuhan luar biasa untuk ke bangsa-bangsa, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Atau aku akan berhasil di bidangku, aku akan berhasil menjadi seorang arsitek, seorang dokter, seorang insinyur, seorang guru, atau apapun. Tapi kalau lihat pas sekarang, loh, aku aja sekolahnya ini lagi mandek nih, nggak naik kelas. Apa mungkin? Apa mungkin saya masih mempunyai masa depan? Atau saat ini semua mungkin ada saudara-saudara saat ini yang mendengarkan firman ini sedang terpuruk, sedang jatuh di dalam dosa. Rasanya nggak mungkin keluar. Tidak mungkin keluar dari ikatan dosa ini. Dengar firman Tuhan. Ada kabar baik yang luar biasa. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jangan percaya kondisi kita. Ketika kita melihat diri kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, jangan terus percaya keadaan, tapi kita harus bangkit. Kita cari kebenaran firman Tuhan, cari wajah Tuhan. Isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Cerita Gideon ini sungguh sangat memberkati kita. Dari kehidupan Gideon kita bisa belajar. Bagaimana akhirnya dari si Gideon, saya menyebutnya pengecut, Gideon yang pengecut menjadi betul-betul pahlawan. Jadi ketika malaikat berkata, pahlawan gagah perkasa itu bukan basa-basi, bukan suatu bully, bukan suatu ejekan. Tapi itu benar terjadi. Atau kalian, atau saudara-saudara sekalian, mungkin saat ini merasa, aku dalam lingkunganku, aku sering dibully, aku sering diejek, atau body shaming, orang mempermalukan, saudara-saudara sekalian tidak menghargai, kalian tidak pede, gimana aku bisa menjadi seorang pemimpin? Aku ada panggilan untuk menjadi seorang pemimpin. Rasanya nggak mungkin, aku begitu minder. Belajar dari Gideon.
Dia tidak terpuruk terlalu lama. Kalau kita ragu, nggak masalah, kita cari Tuhan kembali dan kita bertanya di dalam doa. Kita minta konfirmasi. Gideon minta konfirmasi. Nggak ada salahnya ketika kita bimbang, kita terus berdoa. Kita mencari keyakinan di dalam Tuhan. Jangan mencari keyakinan dengan orang yang salah. Perkataan orang dalam hidup kita tidak perlu kita renungkan. Tapi kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara-saudara sekalian hadapi. Mungkin masa saat ini berada dalam lembah kekelaman. Tapi percayalah, keadaan itu tidak selamanya. Even walaupun di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama saudara. Bagian kita berseru pada Dia minta tolong. Pertolongan itu pasti tepat pada waktunya. Bangun diri kita. Perkuat iman kita dengan mendengar firman Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan perkataan orang. Perkataan sampah jangan masukin di hati. Kita buang. Jangan direnungkan. Kita harus percaya siapa diri kita di dalam Tuhan. Seperti awal dibilang tadi di Kejadian 1 ayat 27. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jangan juga kita bandingkan diri kita dengan orang yang kenapa teman kita atau orang yang kita kenal, teman sekantor kita, dia lebih cantik, dia lebih langsing, dia lebih kaya, atau dia lebih talented. Percayalah, kita semua unik. Kita semua punya talent masing-masing. Dan mungkin ya potensi kita berbeda dengan orang lain. Tekuni apa yang sudah kita jalani saat ini. Percayalah, yang terbaik itu adalah bagian kita. Ketika banyak hal, perkataan negatif datang ke dalam kehidupan kita. Mungkin itu perkataan yang merendahkan, menjatuhkan kita, yang tidak membangun. Kalau kita simpan dalam hati, iblis nggak tinggal diem. Iblis akan memakai perkataan-perkataan negatif ini. Bully dari orang, perkataan yang tidak membangun, akan dipakai tambah untuk menyerang kita. Kalau kita tidak mau bangkit, tidak keluar, kita akan tambah terpuruk. Iblis paling demen nih. Kalau kita goyah. Kita nggak pede dengan diri kita. Kita mempercayai perkataan yang tidak benar tentang diri kita. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yohanes 8 ayat 44b berkata, Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi semua perkataan negatif itu yang melemahkan iman kita, yang membuat kita terpuruk, jangan direnungkan. Kalau kita renungkan itu akan mencengkram diri kita, akan membuat makin lama kita mempercayai bahwa kita ini orang yang gagal. Kita tidak bisa lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita lebih memilih kebohongan-kebohongan itu. Dan iblis senang banget bermain di area ini. Dia akan bermain di area pikiran kita. Untuk membuat kita lemah iman kita. Dia nggak perlu, iblis tidak perlu menakuti kita dalam sosok yang mengerikan. Cukup dia melemparkan panah-panah kebohongan di dalam pikiran kita. Dia bisa pakai perkataan-perkataan orang. Oh mungkin tadi siang kita ketemu orang. Kemarin siang saya ketemu orang. Mungkin dalam suatu perkumpulan, lagi ketemu teman. Saya mungkin pakaiannya kurang menarik. Atau saya waktu itu penampilannya kurang relevan atau saya kurang gaya, terus saya dijatuhkan sama teman atau diomongin dan saya kena misalnya sampai pulang saya sedih gitu loh. Aduh kayaknya saya kurang gaul, orangnya saya kurang bisa fashion, saya merasa nggak cantik, saya merasa gendut. Kata-kata itu bisa kita renungkan dan makin lama semakin kita renungkan akhirnya membuat kita down. Kita merasa kering, kita merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Dan terus akhirnya kita mengasihani diri kita. Nah kan kita bisa protes, Tuhan kenapa kayaknya Tuhan gak adil deh. Kok aku diciptakan seperti ini, orang lain seperti itu. Atau kita lihat situasi kita belum berhasil. Misalnya kita udah mencari pekerjaan. Saat ini mungkin ada sebagian dari saudara-saudara sedang bergumul dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, sedang nganggur.
di tengah pandemi COVID ini. Sudah berusaha tapi belum ada jalan keluar. Timbullah bisikan-bisikan atau perkataan, aduh sudah deh, nggak usah lagi lah. Atau orang yang berkata begitu, nggak usah cari kerjaan deh. Ngapain? Nunggu aja sumbangan. Dan kata-kata itu menyakiti kita. Kita simpan dalam hati kita. Dan iblis senang ketika kita mempercayai kebohongan itu. Oh iya, kamu orang gagal loh. Udah nggak ada lowongan pekerjaan. Kamu memang kurang qualified, kurang pendidikan. Kamu nggak ada skill apa-apa. Kamu orang nggak berguna. Kebohongan itu kalau kita terus mau percayai itu akan menjadi kenyataan. Tapi marilah kita jangan terbuai dengan perkataan bohong. Firman Tuhan berkata, iblis itu berusaha mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap untuk menerkam kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman ini, ayo kita semua saat ini yang sedang mungkin terpuruk, sedang down, ayo bangkit. Kita bangkit. Dengar firman Tuhan ini, iman kita bangkit. Dan kita berkata, no, aku bukan orang seperti itu. Aku tahu Yesus yang mati buat aku. Masa depanku luar biasa dan aku percaya Tuhan sudah memberikan suatu potensi, sudah suatu talenta yang luar biasa. Keadaanku ini sementara. Nah, ketika hal ini terjadi, kita mengalami hal-hal yang tidak enak, perkataan negatif, atau kita sedang dibully orang, kita direndahkan. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, jangan goyah. Kita tidak mau goyah. Di Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat Kolose. Iman kita jangan goncang. Ayo kita bangkit. Perbanyak dengan firman Tuhan. Jangan dengar gosip. Jangan bergaul dengan orang-orang yang salah. Kalau ada orang, kita tidak bisa melarang orang untuk ngomongin kita. Untuk mungkin ngecek kita. Kita nggak bisa larang mulut orang, bukan? Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, jaga hati kita. Dan jangan renungkan perkataan itu. Kita harus sadar siapa diri kita di dalam Tuhan. Hal yang kedua, pertama kita tidak mau goyang, kedua kita perkatakan firman Tuhan. Ketika datang serangan itu, kita merasa down, kita bingung, kita bimbang. Kita lawan dengan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Kita ambil suatu contoh dari Lukas pasal 4 ayat 3 dan 4 ini menceritakan bagaimana Yesus ketika setelah berpuasa 40 hari dia dicobai oleh iblis. Yesus aja, the good news-nya, kabar baiknya, Yesus juga dicobai iblis. Jadi kalau sekarang kita menghadapi pencobaan, ujian pencobaan, atau goncangan apapun, jangan takut. Kita tahu Yesus sudah melewatinya dan dia berhasil mengalahkannya. Lukas 3 ayat 3 dan 4, lalu berkata iblis kepadanya, maksudnya iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tidak terpengaruh dengan perkataan iblis. Bahkan dia diserang, dia dicobai, dibuat goyah karena pride Yesus. Jika engkau anak Allah, padahal kita tahu ketika Yesus dibaptis, langit terbuka, Bapa di sorga berkata, inilah anak yang kukasihi. Dan Yesus tahu, dia ingat status dia siapa, dia tahu identitas dia. Dia adalah anak yang dikasihi. Walaupun iblis datang dengan pencobaan berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kadang kita sebagai manusia juga ketika ego kita diserang, jujur secara daging, kadang kita mau melawan, kita mau nunjukin ini siapa saya. Saya mau melawan. Saya akan tunjukkan siapa diri saya. Misalnya ada mau, jika kamu benar-benar jago nih, jika kamu benar-benar hebat, kamu pasti bisa lakukan ini. Kalau kita kepancing, tidak ada kerendahan hati, kita akan mengikuti omongan negatif ini, omongan yang tidak harusnya kita ikuti. Kalau Yesus saat itu terpancing, dia robah deh batu jadi roti. Gagal dong. Yesus tidak lolos dalam ujian.
Tapi Yesus tahu dia cara melawannya, cara mempertahankan dirinya, dia pakai firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saatnya dia berkata, Fero, kamu orang gak becus. Kamu tidak punya masa depan. Saya harus berkata, sesuai firman Tuhan. Yesus mati buat saya. Dan Yesus berkata, saya adalah anak yang dikasihi. Dan Yesus sudah menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Saya tidak mau dengar kebohongan itu. Kita lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Atau saya lagi dalam suatu pencobaan, dalam masa yang penuh kesulitan, dalam himpitan. Atau dalam mungkin ada masalah ekonomi. Atau masalah sakit penyakit yang menyerang keluarga saya atau saya. Saya akan berkata, Yesus mati, semua sakit penyakit sudah ditanggung di kayu salib. Apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan itu Yehova Jireh. Dialah yang menyediakan segalanya. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ini butuh proses. Mungkin sekali kita ngomong gitu, hati kita masih belum tenang. Kita masih kepikiran, masih stres. Ulangi. Kita ulangi berkali-kali. Perkatakan firman Tuhan. Kita declare, aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Yesus mati buat saya. Damai sejahtera, sukacita bagianku. Damai sejahtera, sukacita ada di dalam Yesus. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Ulangi perkataan itu. Perkataan akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mengalami tekanan, perkataan yang tidak menyenangkan. Hal yang ketiga, kita harus memilih tinggal dalam lingkungan yang sehat. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 13:20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita harus perhatikan di mana kita berada. Kita sudah tahu misalnya kita ketemu orang yang sukanya ngegosip, suka ngomongin orang, jatuhin orang. Tertariknya akan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau kita sudah tahu ada teman-teman kita yang seperti itu, kita jangan habiskan waktu bersama mereka. Saya tidak ngajarin kita untuk memusuhi mereka. Tetapi kita harus menarik diri kita dong. Tarik diri kita. Berteman oke, tapi jangan menghabiskan waktu spending time bersama mereka. Atau bahkan curhat. Kita ada masalah, kita datang ke mereka. Mencari nasihat. Ketika ada masalah, seharusnya kita cari lingkungan yang tepat. Cari komunitas rohanimu. Kalau di GKS, kita punya home. Cari home leader kita. Cari sesama home member kita. Kita sharing. Minta didoakan. Jangan cari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kerjanya justru menjatuhkan. Kita cerita bahkan dijadikan gosip. Mungkin kalau dari gereja lain mungkin namanya bukan home, komsel atau apalah suatu komunitas suatu komunitas rohani. Tapi ini adalah lingkungan yang paling sehat, yang paling tepat. Makanya kita perlu mempunyai keluarga rohani. Di situ kita bisa saling membangun, saling dikuatkan. Ketika kita spending time dengan orang-orang seiman, orang yang cinta Tuhan, kita akan bangkit. Iman kita akan semakin kuat. Kita melihat diri kita juga berbeda. Dan ada orang yang akan menasihati kita, yang mengarahkan kita. Pilihlah lingkungan yang tepat. Carilah nasihat dari orang yang tepat, orang yang bijak, orang yang akan cinta Tuhan. Cari pemimpinmu, home leadermu, pastormu. Jangan salah cari nasihat. Atau orang yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Karena salah mencari nasihat. Lingkungan yang salah. Bukan dapat solusi. Malah rumah tangga tambah hancur. Orang paling mudah kalau ada orang suami istri sedang menghadapi masalah. Ya udah tinggalin aja. Suami lu bisa begitu, lu juga bisa dong. Suami selingkuh, istri juga bisa selingkuh. Atau istri selingkuh, suami juga bisa selingkuh. Atau ya udah tinggalin aja, atau suaminya gagal, sedang belum ada pekerjaan karena mendapat nasihat yang salah, malah dianjurkan ya udah tinggalin aja suami, cari aja lebih ada punya uang. Contoh,
Tapi saya percaya kalau kita mencari nasihat yang tepat, pasti nasihatnya beda. Pasti kita bilang, ayo kalau memang kita lagi ada masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, yuk kita doa. Dengarnya memang, aduh apa sih, masa doa lagi? Ya emang doa, kita harus percaya kuasa doa. Bahkan di GKS kami tiap hari Senin ada corporate prayer, doa bersama. Dalam kondisi gini doanya masih online, pakai Zoom. Tapi kuasa doa itu menembus. Tidak dibatasi dengan ruang dan tempat. Melalui internet pun, melalui fasilitas yang ada, kita bisa pakai. Kuasa doa tetap bekerja. Banyak testimoni. Kita doakan orang. Walaupun rasanya kadang ada gangguan, jujur. Kadang lagi doa corporate itu, gangguannya ada. Masalah internet. Kita doa kayaknya nggak dengar gitu loh. Tapi kuasa Tuhan tetap bekerja. Internet itu tidak membatasi kuasa Tuhan. Saya kadang merasa lagi doa corporate, kayaknya gue ngomong sendiri nih, saya berdoa sendiri. Yang lain mana ya? Atau kadang teman-teman juga di dalam gereja, kok suaranya mantul ya, balik lagi. Tapi karena kita percaya kuasa doa, itu bekerja. Jadi walaupun kayaknya kok cuma doa sih, lagi ada masalah begini, masalah keuangan, masalah keluarga, lagi sakit, cuma doa. Yes, we pray, kita berdoa. Jangan mencari tempat yang salah untuk suatu solusi. Atau kita lagi kendala masalah keuangan, cari kerja. Ada yang ngajarin, yuk kita cari ke sana aja ke orang pinter. Mana tahu dilancarkan jalannya. No, don't do that. Jangan lakukan itu. Tapi kita harus datang pada Tuhan. Berkumpul dengan saudara seimanmu, dengan keluarga rohanimu. Ayo sama-sama gandeng tangan. We pray, kita berdoa. Kita tahu pasti akan ada jalan keluar. Tuhan akan memberikan hikmat. Bahkan mungkin Tuhan akan berbicara melalui pemimpin kita. Kita mau buka usaha, kita bimbang, memutuskan bagaimana saya harus mengambil suatu keputusan mengenai pekerjaan, keluarga. Kita bisa diskusi, kita bisa ambil konseling dengan pemimpin kita, home leader kita, pastor kita. Ini hal yang ketiga. Jadi yang pertama, kita tidak goyah. Yang kedua, kita perkatakan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita tinggal dalam lingkungan yang sehat. 3 hal ini ketika kita mengalami hal yang tidak enak, kita dalam tekanan, atau kita sedang dalam ujian pencobaan. 3 hal itu kita lakukan. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih? Kita tadi kan saya sampaikan, kita jangan hidup dari perkataan orang. Jadi kita hidup dari kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang saudara-saudara dan saya? Pertama, ada 3 hal. Saya bagikan 3 hal. Yang pertama, kita adalah anak Allah. Tadi seperti yang saya bilang perkatakan dengan firman. Ketika Yesus dalam ujian pencobaan, dicobai iblis, dia tahu siapa dia. Walaupun dia jika engkau anak Allah, dia tidak terpengaruh. Nah, kebenaran akan firman Tuhan untuk hidup kita, nomor 1 adalah kita ini adalah anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita anak-anak Allah karena Yesus. Bukan hasil usaha kita. Yesus yang mati buat kita. Sehingga kita dapat suatu hak istimewa. Kita menjadi anak. Ini suatu identitas yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah pikir, aduh apa benar nih, aku hidup sudah terpuruk, hancur masa laluku, aku melakukan banyak kesalahan, aku banyak berbuat dosa, bahkan sekarang mungkin sebagian dari kita yang mendengarkan, saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, masih terikat sesuatu. Masih jatuh dalam dosa. Ingat kebenaran firman Tuhan. Kita adalah anak Allah. Datang kepada Dia. Yakinkan diri kita, terus kita deklarasikan bahwa kita adalah anak Allah. Dan Yesus sudah mengalahkan maut, bahwa dosa itu sudah dikalahkan. Hanya dengan kebenaran firman Tuhan kita bisa dilepaskan dari semua ikatan dosa. Kita harus percaya bahwa kita sudah kudus karena Yesus. Kalau kita terus membangun suatu kebenaran dan hidup kita bahwa kita adalah anak Allah yang sudah diselamatkan, bahwa kita adalah kudus karena Yesus,
Saya percaya segala ikatan itu akan lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun saat ini yang mengikat saudara-saudara sekalian atau yang sedang jatuh dalam dosa, jangan terpuruk, tapi bangkit, cari wajah Tuhan, jangan malu. Kembali, cari lingkungan yang sehat. Cari orang yang Anda percaya. Jangan cari teman yang salah atau lingkungan yang salah. Keluar dari lingkungan yang salah. Kalau di mana saat ini Anda berada, itu yang membuat Anda terikat. Tarik diri Anda, pindah ke dalam lingkungan yang sehat. Cari keluarga rohanimu. Dan di sana, saya percaya keluarga rohani akan datang bersama-sama berdoa untuk Anda. Akan membantu saudara-saudara sekalian. Alami kasih Tuhan. Kasihnya itu adalah sempurna dan dia terus menantikan saudara. Walaupun saudara, aduh masa sih Tuhan masih mengasihi saya yang jahat kayak gini, yang sudah hancur hidupnya. Yes, saya berani jamin Yesus tetap mengasihi kita. Walaupun kita masih jatuh dalam dosa, hidup di dalam dosa, Yesus sudah menyiapkan karya salibnya, karya keselamatan. Jadi jangan menyerah, jangan terpuruk. Ingat bahwa kita adalah anak Allah. Kita menjadi anak karena kasih karunia, bukan hasil perbuatan kita. Yang kedua, apa kebenaran firman Tuhan tentang hidup kita? Kita adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tahu, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak tersembunyi. Tidak mungkin tersembunyi. Masa iya sih? Kayaknya kalau jadi garam dan terang dunia, kayaknya kita membawa dampak. Tapi kalau lihat sekarang, enggak nih. Saya aja masih belum nih, pekerjaan aja masih belum punya. Saya juga ke gerejanya masih kadang datang, kadang enggak. Saya belum merenungkan firman Tuhan. Ya tapi ini firman Tuhan berkata, ini tidak berkata untuk seseorang atau kelompok tertentu. Ini berkata secara umum. Bahwa sebagai anak Tuhan kita adalah garam dan terang dunia. Itu suatu kebenaran yang sudah dilepaskan. Bagi yang kita percaya. Kita harus percaya bahwa hidup kita ini akan membawa dampak, akan memberikan manfaat untuk orang lain. Dan biar orang yang dapat melihat kebaikan kita, dapat melihat hidup kita. Kalau belum, kita merasa hidup kita belum, yuk kita sama-sama. Kita mau kembali kepada Yesus, kita mau alami pertobatan, kita mau bangun hidup kita. Apapun saat ini kita sedang dipercaya di pekerjaan apa, tanggung jawab apa, kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Di sanalah kita berkarya, biar orang dapat melihat dalam hidup kita ada Yesus dan hidup kita berbeda. Kebenaran yang ketiga, apa sih yang Tuhan katakan dalam hidup kita? Kita adalah mahakarya Tuhan, kita ciptaan yang luar biasa. Efesus 2 ayat 10 berkata, versi NLT, "For we are God's masterpiece. He has created us new in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago." Dalam bahasa Indonesianya, karena kita adalah mahakarya Tuhan. Dia telah menciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal baik yang telah Dia rencanakan untuk kita sejak lama. Nyambung dengan Kejadian 1 ayat 27. Di awal tadi saya katakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini adalah suatu ciptaan Tuhan yang gak sembarangan. Bahasa Inggrisnya sebut masterpiece. Itu benar-benar suatu karya yang luar biasa. Jadi saudara dan saya ini ciptaan yang luar biasa. Walaupun rasanya saya bisa ngomong, saya belum bisa punya kemampuan apa-apa. Saya jadi orang kok biasa-biasa aja. Tapi ini firman Tuhan yang berkata bahwa kita masterpiece-nya Tuhan, ciptaan mahakarya. Seperti tadi Gideon. Dia merasa dia seorang pengecut yang sedang bersembunyi, tapi malaikat berkata kepada dia, "Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa." Loh, apa mungkin ya pahlawan gagah perkasa? Saat ini aja saya jadi seorang pengecut, sedang sembunyi. Tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah. Gideon memang sebagai pahlawan yang gagah perkasa, terbukti. Bersama pasukan 300 mereka mengalahkan bangsa Midian. Dari seorang pengecut bisa menjadi pemimpin pasukan. Bayangkan, sama dengan hidup kita. Kalau kita mau mempercayai kebenaran firman Tuhan, tiada yang mustahil. Kita adalah ciptaannya
yang luar biasa, yang unik, dengan segala potensi. Kadang justru dalam tekanan, dalam keadaan pandemi begini, mungkin yang sedang mencari pekerjaan tuh bingung, penghasilan berkurang, kita akan timbul suatu kreativitas. Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita bisa mengatasi keadaan ini. Mungkin selama ini potensinya belum keluar yang memasak, atau yang mempunyai bisa mencari side job atau apa untuk translator, atau bisa kasih latihan kelas menyanyi atau melukis. Di tengah pandemi ini bisa saja potensi itu tiba-tiba keluar. Banyak kejadian justru dalam tekanan, dalam himpitan, potensi-potensi yang tersembunyi itu menjadi keluar. Jadi percayai kebenaran firman Tuhan bahwa saudara dan saya adalah mahakaryanya Tuhan. Kita bukan sembarangan. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun padanya. Mazmur juga berkata bagaimana riwayat penciptaan kita itu dahsyat dan ajaib. Dan semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab. Dalam kitab kehidupan kita, Tuhan tahu perjalanan hidup kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang mengenal kita, dia tahu potensi apa yang dia taruh dalam hidup kita. Saat ini kalau sedang ada masalah, kita sedang dalam tekanan, percayalah Tuhan beserta kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup ini sia-sia. Mungkin kita pikir, kenapa ya sekarang ini di seluruh dunia mengalami pandemi? Kenapa harus terjadi seperti ini? Kita cenderung untuk bertanya why, kenapa, dan menyesali, ngedumel, komplain. Kita harus pegang firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya pun kadang suka komplain, suka bertanya, kenapa sih harus terjadi seperti, kayaknya kondisi ini stuck banget nih di tengah COVID, kayaknya saya nggak bisa kemana-mana. Saya orangnya nggak suka diem terlalu lama di dalam rumah gitu loh, sukanya beraktivitas. Tapi karena pandemi ini harus membatasi diri, apalagi dengan masa PPKM. Harus mengurangi aktivitas. Daripada saya sibuk complaining, bertanya why, saya ubah cara saya melihatnya, pola pikir saya. Saya percaya Tuhan itu sedang bekerja saat ini. Jangan berpikir bahwa di tengah pandemi ini, hal yang sedang kita alami, yang sedang nggak nyaman ini, Tuhan tuh tutup mata, Tuhan lagi nggak tidur. Semuanya itu dalam kendali Dia, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan akhirnya di tengah pandemi ini, ketika saya mengurangi aktivitas, nggak bisa jalan ke mall, nggak bisa ketemu teman, saya pakai waktunya untuk hal yang lebih bermanfaat. Lebih mendengarkan firman Tuhan, lagu penyembahan, bukan sok rohani ya, tapi itu jauh lebih baik karena itu membangun iman saya. Dan saya juga memakai waktu saya untuk masak dan jualan. Walaupun belum secara besar-besar, tapi saya bisa pakai waktu yang ada dengan hal yang bermanfaat. Saya percaya saudara-saudara kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan banyaknya waktu yang Tuhan berikan saat ini, mari kita pakai itu hal yang bermanfaat. Jangan untuk cuma ngedumel, menyesali diri, ngegosip, atau kita konyol, kita tetap maksa harus kumpul dengan orang-orang di luar secara fisik ketemu. Padahal kita tahu itu tidak baik, karena itu membahayakan. Lebih baik kita ambil waktu untuk mengenal Tuhan secara lebih, menyembah Dia, atau kita kembangkan potensi apa yang ada sama diri kita,
mungkin yang hobinya di musik, kan bisa dikembangkan. Melukis, nyanyi, atau apapun. Pasti setiap kita Tuhan taruh masing-masing talenta. Jadi kondisi ini saat ini, terutama di tengah pandemi COVID ini belum final. Dan hidup kita itu tidak berakhir saat ini. Ceritanya belum berakhir. Masih terus berlanjut. Dan rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Walaupun kadang kita pikir, hidup saya sudah berantakan. Saya punya masa lalu yang kelam. Bahkan sekarang, mungkin masih rasanya hidup berantakan. Tapi itu bukan berarti rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Saya tulis suatu quote, His plan never change just because you mess up your life. Rencananya tidak pernah berubah hanya karena saya mengacaukan hidup saya. Rencananya nggak pernah gagal. Saya pernah mess up my life. Mengacaukan hidup saya sendiri, saya pernah lewati masa itu. Tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal. Tuhan tetap punya cara untuk membawa saya kembali kepada rencananya. Itulah amazingnya Tuhan kita. Inilah yang dinamakan hidup berkemenangan. Tuhan yang membawa saya kembali. Dia yang mati di kayu salib, memberikan kemenangan. Dan dia juga yang membawa saya kembali kepada rencananya. Walaupun saya pernah melewati masa-masa yang kelam. Saya jauh dari Tuhan. Tapi dengan caranya dia bawa saya kembali. Karena itu His plan never change just because you mess up your life. Jadi saudara-saudara, apapun kondisi saat ini, jangan percaya kebohongan iblis. Keadaan saudara belum final. Walaupun lagi kayaknya kacau banget nih hidup gue. Gue sudah jauh dari Tuhan. Gue jatuh dalam dosa. Itu tidak berarti rencananya berubah. Rencananya tetap dalam hidup kita semua. Dia akan punya cara membawa kita kembali. Bagian kita ini, kita lembutkan hati kita datang kepada Dia. Amin. Jadi kesimpulannya di pasal Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, dan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jangan takut, hiduplah menurut apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang. Saya quote dari Bill Johnson, If you don't live by the praise of men, you won't die by their criticism. Jika Anda tidak hidup dari pujian manusia, Anda tidak akan mati oleh kritik mereka. Dari Joyce Meyer saya quote begini, God has planted greatness in you. Let today be the beginning of a great adventure as you step into the gifts He's given you. Bahasa Indonesia, Tuhan telah menanamkan sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Biarkan hari ini menjadi awal dari pertolongan besar saat Anda melangkah ke dalam karunia yang Dia berikan kepada Anda. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika ada kata-kata yang menjatuhkan saudara, ada orang yang menghina Anda, jangan percaya itu. Kita hidup bukan dari pujian manusia, tapi kita hidup dari kebenaran firman Tuhan. Dan perkataan negatif yang menjatuhkan juga tidak menghancurkan hidup kita, tidak membuat kita terpuruk. Biarlah kita hidup dari kebenaran firman Tuhan. Dan mari hari ini kita ambil keputusan, kita mau melangkah dan percaya bahwa Tuhan itu sudah menanamkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Bagian kita melangkah dimulai dari sekarang, jangan tunggu nanti. Even di tengah pandemi ini, banyak hal yang bisa kita lakukan, walaupun hanya di rumah. Kita datang, pertama kita cari Tuhan, kita minta hikmat. Lihat pergaulan kita, jangan salah gaul. Cari keluarga rohanimu, cari pemimpinmu. Biarlah mereka yang mengarahkan hidup kita, yang menguatkan kita, yang memberi nasihat dalam hidup kita. Dan saya rindu setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini diberkati, bangkit dan tidak terpuruk oleh kondisi saat ini. Atau yang sedang tidak percaya diri, bahkan yang menilai rendah dirinya, yang tidak bisa menerima keadaan ini. Saya berdoa bahwa saudara-saudara akan bangkit imannya. Dan secara pribadi, Roh Kudus berbicara kepada saudara-saudara sekalian
bahwa pengharapan itu benar ada di dalam Kristus. Bahkan kita jangan takut ketika kita sedang dalam pencobaan. Kita tahu Yesus sudah lewati pencobaan itu. Yesus saja dicobai iblis. Jadi kita tahu, dan ketika Yesus dicoba iblis dan dia sudah menang, dan dia sudah mengalahkan maut, dan itu adalah bagian kita. Dan Yesus sudah memberikan kemenangan itu bagi kita. Dan percayalah saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang luar biasa. Anak yang dikasihi Tuhan. Dan saudara adalah ciptaan yang luar biasa, mahakarya, masterpiece. Bukan orang-orang yang sembarangan. Jadi apapun yang terjadi, jangan menyerah. Rasanya saya belum bisa membuat. Percayalah firman Tuhan berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Ingat Gideon, dia pengecut, tapi Tuhan berkata, kamu adalah pahlawan Gagah Perkasa. Dan pagi hari ini saya mau katakan, kamu orang-orang yang luar biasa. Kamu hebat. Saya tidak peduli kondisi kalian saat ini apa, tapi saya percaya kamu hebat karena mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini yang memerdekakan kami semua Tuhan. Biarlah iman kami diperbaharui, kami terus dibangun kehidupan kami Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami percaya ini belum final. Kami percaya kemenangan itu sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang hebat di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang mati buat kami. Kami tidak mau hidup dari perkataan orang. Kami tidak mau terpuruk oleh kata-kata negatif dari orang dalam hidup kami. Biarlah kami terus mencari dan memandang wajah-Mu. Kami tahu pertolongan itu akan tepat pada waktunya. Bagi yang bimbang, yang terikat dalam dosa saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka terlepas dari semua ikatan dosa, dan pengharapan itu ada di dalam-Mu. Dan biarlah kasih Yesus saat ini memberkati mereka, memenuhi hati mereka Tuhan. Jamah hidup mereka Tuhan. Bagi yang sedang terpuruk dalam ikatan dosa, yang kering saat ini Tuhan, biarlah kasih-Mu melingkupi mereka. Dan biarlah pengharapan itu bangkit kembali di dalam-Mu. Dan biarlah roh mereka menyala-nyala di dalam-Mu Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Engkau sudah mempersiapkan masa depan yang luar biasa. Intimidasi tipuan iblis tidak mereka dengarkan Tuhan, karena itu kebohongan. Dan biarlah mereka mendengarkan siapa mereka di dalam Tuhan, mendengarkan perkataan di dalam-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu yang luar biasa. Kami tahu di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan saat ini, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk karya-Mu yang luar biasa sampai saat ini di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Dan biarlah dari hari ke hari kami terus menaikkan pujian penyembahannya kepadamu. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang hebat di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Happy Sunday. God bless you. Terima kasih Care Group Head Veronica untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua tentunya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube GKS Balikpapan, tekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi terbaru dari channel YouTube GKS Balikpapan. Saudara bisa memberikan like dan men-share ibadah online hari ini kepada teman, keluarga maupun orang-orang di sekeliling saudara. Jangan lupa pula untuk mentaati seluruh protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy Sunday, stay safe, and God bless you.